Dari nukleonya itu RX dari nukleo ke TX-nya blue pill. Selanjutnya itu dari konfigurasi pin PA0 ke menjadi ke GPI 0-nya input, yaitu mode pull down. Sehingga itu untuk konfigurasi UART-nya yaitu dari konfigurasi UART-nya itu mode asinkronus dengan parameternya itu baud rate-nya 1900 bits, word length-nya itu 8 bit, sedangkan untuk parity itu non, dan untuk stop bitnya itu 1. Selanjutnya untuk konfigurasi dari blue pill. Yang pertama itu untuk konfigurasi GPIO LED. Itu koneknya dari pin PA5 ke sebagai GPIO output dengan mode push pull. Lanjut ke konfigurasi UART dengan mode asinkronus dengan word rate 9600 dengan word length 8 bit, stop bitnya bernilai 1 dan parity-nya berjenis non. Kemudian untuk di sini ada PA0 sebagai RX dan PA9 sebagai pin dari TX. Nah, itu saya akan menjelaskan untuk pada komunikasi UART ini bisa terjadi. Nah, komunikasi UART ini dengan cara kerja itu adalah pair to pair, jadi tidak ada master atau slave. Jadi mereka ini posisinya setara. Nah, bagaimana setara yang dimaksud itu? Nah, itu dengan menyingkirkan antara dua pin komunikasi mereka, itu ada pin RX dan TX. Nah, pada pin RX pada si nukleo ini akan disilangkan dengan si RX-nya pada blue pill. Nah, selanjutnya itu ada RX pada si nukleo, itu akan disilangkan seperti ini, itu disilangkan ke pinnya si transmitter pada blue pill. Nah itu tadi kan sebelumnya pada nukleo itu ada tadi bilang juga bahwa dia di PA0 itu dia sebagai GPIO input dengan konfigurasi pull down. Oke. Nah, jadi misalnya si GPIO ini membaca pin A0 itu 1, maka ia akan mengirim data itu sama dengan 1. Nah, jika peer sensor itu tidak membaca sama sekali, maka ia akan 0. Nah, jadi bukti mana komunikasi itu sudah terjadi itu bisa seperti dilihat pada bagian di sini yang saya tarik ini. Nah, itu ada namanya peer state dan juga data, karena ini yang membawa komunikasi expression gitu, sebuah ekspresinya. Nah, gimana jika peer state ini kan sekarang ini 0 karena dia pada sensor itu belum ada mendeteksi apapun ya. Jadi misalnya kalau tangan saya seperti ini, nah ia akan berubah nilai jadi 1. Nah, ya kan berubah jadi 1 dan data pun ikut terkirim ke, harusnya dia akan terkirim ke STM32 blue pill. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana blue pill dapat menerima data dari nukleo. Nah, di sini pada bagian programnya untuk pengulangan if yang pertama, jika UART menerima data dari nukleo, maka program akan menginisialisasinya sebagai oke dan akan mengecek kondisi yang kedua, yaitu jika data yang diterima itu 1, maka GPIO pin A5 atau itu yang terhubung ke LED akan set atau bernilai 1 atau nyala. Nah, jika data yang diterima itu 0, maka GPIO pin A5 itu akan reset atau LED off, atau pada kondisi ini LED akan kedap-kedip. Nah, jika UART-nya gagal dalam menerima data, maka dan program ini akan memintakan untuk membaca ulang sensor. Mas, ada lagi? Masih.
bagian tengah itu. itu. Oke. Hah? Belum ada. 1, 2, 3. Saya akan menjelaskan dari hasil output yang sudah dijelaskan itu. Tadi si Nucleo sudah mengirim data ke si Bluepill dan si Bluepill pun juga sudah menerima. Nah, di sini ada sebuah kondisi yang tidak terduga, itu bahwa jika P-nya itu padahal sudah satu, dia akan tetap bergerak kedip. Nah, di sini bisa dapat disimpulkan bahwa di sini mungkin ada terjadi kerusakan dari arsitektur si LED. Signal.